Film ini diawali dengan adegan Grace berteriak kencang pas lagi bangun tidur. Belum jelas penyebabnya apa, tapi nanti jawabannya ada di pertengahan film. Makanya nonton sampai habis ya. Di hari itu juga datanglah 3 orang yang melamar sebagai pembantu di rumah Grace. Mereka adalah Berta sebagai pembantu rumah tangga, Edmund Tuttle sebagai tukang kebun, dan seorang gadis bisu bernama Lydia. Grace memang sudah mencari pembantu karena pembantu sebelumnya hilang tak ada kabar. Grace menjelaskan apa tugas mereka dan menjelaskan satu aturan unik di rumah Grace, yaitu tidak boleh membuka pintu yang lain sebelum pintu yang sebelumnya ditutup terlebih dahulu. Bahkan, dikatakan ada 15 kunci berbeda untuk 50 pintu. Di ruangan tersebut, Grace juga menunjukkan sebuah piano yang dimana Grace melarang kedua anaknya memainkannya. Karena hal tersebut membuat kepala Grace jadi pusing. Grace juga menjelaskan keheningan adalah hal yang sangat penting di rumah ini. Sampai-sampai di rumah tersebut sengaja tidak dipasang radio, telepon yang bisa membuat keributan, dan sekedar informasi aja nih. Pada masa tersebut, Jerman masih memutuskan jaringan listrik. Jadi bisa dipastikan tidak ada aliran listrik di rumah tersebut. Berikutnya, Grace memperkenalkan kedua anaknya kepada Berta dan Lydia, tentunya dengan terlebih dahulu menutup seluruh korden jendela dan pintu. Setelah perkenalan itu, Berta, Tuttle, dan Lydia bekerja seperti biasa. Lalu ditemukan sebuah fakta unik di sini. Terungkap fakta bahwa ternyata iklan lowongan pembantu yang selama ini Grace kirim belumlah diambil oleh Pak Pos. Dan bagaimana bisa Berta dan yang lain bisa tahu kalau di sini ada lowongan? Ternyata Berta merupakan pembantu yang pernah bekerja di rumah Grace beberapa tahun yang lalu. Dan karena rumah Grace memiliki kesan tersendiri bagi Berta, makanya dia kembali ke rumah tersebut. Dan Berta merasa senang karena diperbolehkan bekerja lagi di rumah Grace. Hari-hari pun berlalu. Seperti biasa, Grace mengajarkan nilai-nilai agama kepada Anne dan Nicholas. Nah, ini anaknya ya. Namun pada saat itu, Grace sengaja memisahkan ruang belajar mereka. Hal tersebut dilakukan karena Anne selalu berbicara tentang hal-hal aneh kepada Nicholas yang terkadang membuat Nicholas ketakutan. Ditambah lagi, mereka harus belajar di ruangan yang harus dalam kondisi cukup gelap. Dari sini hal-hal aneh pun mulai terjadi. Ketika Grace berbincang dengan Berta, terdengar suara tangisan anak kecil. Sontak, Grace berlari ke ruangan Nicholas yang mungkin saja menangis karena sesuatu. Namun ketika dicek ke sana, Nicholas dalam kondisi baik-baik saja. Karena bukan Nicholas, Grace menduga suara tangisan tersebut adalah suara Anne. Grace langsung berlari ke ruangan Anne dengan tergesa-gesa. Setibanya di sana, Anne juga dalam kondisi baik-baik saja. Di sana Anne menceritakan hal aneh bahwa yang menangis tersebut bukanlah dia atau Nicholas, tetapi Victor. Anne menyebutkan bahwa ada sesosok anak laki-laki bernama Victor yang terus mengganggunya belajar. Cerita aneh dari Anne terus berlanjut. Anne bilang Victor memiliki ayah seorang pianis, bahkan sosok anak laki-laki tak dikenal tersebut bilang bahwa Anne dan keluarganya harus segera meninggalkan rumah ini. Padahal jelas-jelas di rumah tersebut tidak ada orang lain selain keluarga dari Grace dan beberapa pembantunya. Malam-malam berikutnya, Anne terus menceritakan hal-hal aneh tentang si bocah misterius bernama Victor kepada adiknya Nicholas. Anne bilang bahwa Victor lah yang sering berlarian dan membuka tirai jendela pada malam hari. Hal tersebut membuat Nicholas sangat ketakutan, hingga dia menangis dan mengadu kepada ibunya. Grace pun langsung menghukum Anne untuk menambah jam pelajaran agama dan meminta Anne terus berdoa memohon maaf atas apa yang dia lakukan kepada adiknya, bahkan sampai 3 hari. Dari sini hal-hal aneh mulai bermunculan. Grace semakin merasa terasingkan dari dunia luar. Kabut di luar rumah yang tak kunjung hilang dan tak ada lagi burung camar terlihat. Kejadian aneh terus berdatangan. Kali ini Grace sendiri yang mendengar langkah kaki berisik di loteng di mana Berta dan Lydia sedang tidur. Grace meminta Berta untuk menasihati Lydia jangan lari-larian di lantai atas karena sangat berisik. Bahkan saking berisiknya terdengar seperti ada 3 orang di lantai atas. 3 orang? Padahal kan yang tidur di atas cuma Berta sama Lydia. Kejutan kembali terjadi ketika Berta pergi. Langkah kaki lagi-lagi mengganggu Grace. Tak lagi bisa bersabar, Grace berniat ingin memarahi Lydia. Tapi ternyata Grace dikejutkan dengan Lydia yang tengah ngobrol dengan Berta di halaman depan. Langkah kaki siapakah di lantai atas?
Grace dengan sedikit merasa ketakutan mencoba mengecek siapa yang berada di lantai atas. Bertemu dengan Anne yang tengah dihukum di tangga, Grace kemudian bertanya kepadanya, siapa yang tadi membuat kegaduhan? Anne yang sedikit ngambek karena tidak satu orang pun yang mempercayainya kemudian bilang, There, in that junk room. ternyata ada makhluk lain di dalam rumah tersebut dan saat ini mereka tengah berada di dalam loteng. Dengan memberanikan diri, Grace mencoba untuk membuka ruangan tersebut. Dan seperti ruangan barang pada umumnya, ada banyak barang-barang yang ditutupin oleh kain putih di sana. Dan betapa seramnya ketika di situ Grace mendengar suara-suara aneh mulai bermunculan. Merasa keluarganya terancam keselamatannya oleh makhluk-makhluk seram yang digambarkan oleh anaknya Anne, Grace memerintahkan Berta dan pasukannya menggeledah seluruh ruangan sebelum malam tiba. Dengan berbekal senapan, Grace bersiap menghadapi teror makhluk tersebut dengan meminta Tuttle membuka seluruh tirai gorden yang ada di dalam rumah. We have to open all the curtains. Mereka berpencar mencoba menemukan siapa sosok makhluk-makhluk pengganggu tersebut. Ketika sedang sibuk mencari, di situ Grace menemukan beberapa foto lama yang kemungkinan adalah pemilik rumah sebelumnya, yang kini mereka tinggali. Setelah bertanya kepada Berta tentang sebuah album foto aneh yang dia temukan, Grace mendapati sebuah fakta menyeramkan, bahwa yang saat itu dia pegang adalah album foto kematian, di mana mereka memfoto orang atau anggota keluarga yang sudah meninggal dan berharap roh mereka akan hidup di dalam foto tersebut. Berta mengatakan bahwa rasa duka cita karena kematian seseorang bisa membuat orang melakukan hal paling aneh sekalipun. Di malam berikutnya, masih berjaga-jaga dengan senapan, Grace pun mengobrol dengan Berta, bertanya tentang pengalamannya dulu bekerja di rumah ini dengan majikan sebelumnya. Berta mengatakan kalau ia merasa senang dan diperlakukan baik selama berada di rumah ini. Namun ia harus terpaksa meninggalkan rumah ini karena wabah TBC yang dulu pernah melanda. Merasa sangat kesepian dan membutuhkan sosok suaminya, Charles, Grace menangisi suaminya yang setengah tahun pergi berperang dan tidak ada kabar. Saat tengah bersedih, tiba-tiba Grace dikagetkan dengan bunyi dentingan piano yang dimainkan dengan epiknya. Merasa makhluk tersebut mulai kembali mengusik, Grace kembali menyelidiki dan ketika pintu dibuka, tak ada siapapun orang di sana. Wow. Grace mencoba mengunci piano agar tidak lagi dibunyikan. Namun yang terjadi baru saja ditinggal sebentar, piano yang tadinya dikunci terlihat sudah kembali terbuka. Merasa makhluk-makhluk gaib tersebut mulai mengusik hidup Grace dan keluarganya, ia pun memutuskan untuk menjemput pendeta dari desa Bolawen untuk mencari tahu sekaligus meminta untuk dipagerin rumahnya agar tidak berhantu lagi. Meskipun cuaca berkabut masih menyelimuti, Grace tetap bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Grace meminta Tuttle untuk periksa sekitar rumah dan gelagat aneh dari Berta dan Tuttle mulai muncul. Di sini seolah-olah sudah paham dengan semua apa yang terjadi. Berta meminta Tuttle menutupi sesuatu yang harusnya dia cepuin ke kanjeng Grace. Ya, sebuah batu nisan yang harusnya dia beritahukan kepada Grace malah dia sembunyikan dengan tumpukan daun kering. Berta pun bilang, kita akan memberitahunya saat yang tepat. Dalam perjalanannya mencari pendeta, Grace akhirnya malah tersesat karena kabut yang sangat tebal. Bingung harus kemana, Grace pun mulai merasakan ketakutan. Dan ketika Grace tengah kebingungan, muncullah sosok misterius yang berada di dalam kabut. Siapakah dia? Oh my god! Ternyata dia adalah Mas Toyib alias Charles, suami tercinta Grace, yang sudah 1,5 tahun pergi berperang tak pulang-pulang. Setelah Grace putus asa dan menganggap ia telah tewas dalam perang, akhirnya Charles kembali pulang. Alangkah senangnya Grace. Dengan perasaan senang, Grace akhirnya memutuskan untuk kembali saja ke rumah, menunjukkan kepada anak-anak bahwa ayahnya telah pulang. Daddy! Dan betul adanya Anne dan Nicholas yang selama ini rindu menanyakan kapan ayahnya pulang, kini bisa berjumpa kembali dengan ayahnya. Meskipun sudah kembali ke rumah, ternyata sikap Charles sangatlah berbeda. Dia terlihat sangat dingin dengan tatapan mata yang kosong. Dia bahkan tak mau makan dan hanya menghabiskan waktunya untuk tiduran di kamar sambil nonton namatin film. Lah, nonton kita dong.
Grace berpikir, mungkin dia kurang sehat. Selain karena kelelahan, mungkin juga karena beban mental selama perang. Di hari berikutnya, Grace yang tengah gembira, keluarganya kembali berkumpul, mencoba memakaikan gaun putih yang sudah ia jahit sendiri untuk putrinya. Dengan perasaan senang, Anne memakai gaun cantik tersebut di depan cermin sambil memainkannya. Grace berpesan agar Anne tidak duduk di lantai dan bersandar di tembok yang membuat gaunnya kotor. Grace sempat melihat kondisi suaminya yang belum kunjung membaik. Grace dikejutkan ketika kembali ke ruangan di mana Anne berada. Di sana dia melihat Anne sedang duduk bersimpuh sambil bermain boneka. Hal yang padahal belum semenit lalu diharamkan oleh Grace, yaitu duduk di lantai karena gaunnya bisa kotor. Tapi ketika dicermati, ada yang berbeda dengan sosok Anne. Tangannya terlihat keriput seperti nenek tua, dan ketika Grace mendekatinya, Anne berubah menjadi seorang nenek tua menyeramkan dengan membabi buta. Grace bergelut dengan nenek tersebut. Namun ketika gaunnya ditarik, ternyata sosok nenek tersebut kembali berubah menjadi Anne. Grace pun merasa sangat bingung dengan apa yang terjadi. Dia menyesali apa yang sudah dilakukan kepada Anne. Ketika ia kembali ke kamar tidurnya, Charles menanyakan suatu hal kepada Grace. Charles menanyakan apa yang terjadi pada hari itu. Hari di mana semua pembantu meninggalkan rumah. I'm talking about what happened that day. I don't know what came over me that day. Dan akhirnya sebuah fakta terbongkar di sini. Ketika Nicholas bertanya kepada Anne, kenapa dia menangis, Anne mengatakan bahwa Grace memukulinya seperti yang dia lakukan hari itu. Dahulu, Grace pernah memukuli Anne sebelumnya. Mungkin hal ini juga yang menyebabkan seluruh pembantu meninggalkan rumah. Di lain sisi, betapa kagetnya Grace ketika mendengar pengakuan dari Charles bahwa dia akan pergi lagi meninggalkan rumah. I just came back to say goodbye to my wife and children. Charles yang baru saja sampai di rumah ingin kembali pergi ke depan untuk berperang. Padahal di situ perang sudah berakhir. Grace merasa hancur karena berpikir bahwa Charles tak lagi mencintainya dan ingin meninggalkan dia dan anak-anaknya. Setelah sempat mengasah kerisnya, dengan sebelumnya meminta maaf kepada Grace, akhirnya Charles tetap bersikukuh untuk kembali meninggalkan keluarganya. Grace pun kembali bersedih hati. Keesokan harinya sebuah peristiwa menggemparkan terjadi pada Anne dan Nicholas, berteriak kencang karena panik. Bagaimana tidak, seluruh tirai alias Gordon di rumah Grace tiba-tiba lenyap dan menghilang semuanya. Grace dengan sekuat tenaga mencoba menyelamatkan anak-anaknya karena mereka bisa saja tewas karena terpapar cahaya matahari. Grace yang tengah panik mencoba menanyai Lydia, siapa yang mengambil seluruh korden di rumahnya. Dan seperti biasa, Lydia yang tak bisa bicara pun hanya bisa terdiam dan ketakutan. Di sini tingkah aneh para pembantu Grace mulai kembali ditunjukkan. Seluruh gorden yang menghilang dari rumah dianggap seperti hal sepele bagi mereka. Bahkan Berta sempat mengatakan bahwa seseorang mungkin saja sudah sembuh dari penyakitnya seiring berjalannya waktu. Dan menyuruh Grace untuk membiarkan cahaya matahari menyinari Anne dan Nicholas untuk membuktikan bahwa mereka sudah pulih. Merasa bahwa para pembantunya memiliki niat buruk untuk menguasai rumahnya, Grace pun meminta seluruh kunci rumah dan mengusir mereka semua. Di sini sebuah adegan yang aneh kembali muncul, di mana Berta mengatakan bahwa dia sudah kehilangan kesabarannya. Lalu Berta meminta Tuttle membiarkan makam yang selama ini mereka tutup-tutupi tersebut terbuka. Dengan terus mencari dan menggeledah ke seluruh isi rumah, Grace sama sekali tak menemukan satu gorden pun yang tersisa. I think I've reached the end of my tether. Saat hari sudah kembali larut, Anne mulai merasakan bahwa ibunya sudah gila, dan karena takut dia dipukuli lagi. Anne memutuskan untuk kabur dari rumah untuk mencari ayahnya. Keluar melalui jendela dan berhasil menuruni pipa, Anne berhasil keluar rumah diikuti oleh adiknya Nicholas yang tak mau ditinggal sendirian. Dengan berjalan tak tahu arah, Anne dan Nicholas secara tidak sengaja menemukan 3 makam yang sepertinya selama ini Tuttle dan Berta tutup-tutupi. That's over there. In here. Let's go. Wait. Anne terlihat terkejut melihat batu nisan itu. Di waktu yang sama, Grace yang tengah menyusuri rumah mencoba mencari tahu apa yang terjadi.
Akhirnya, sampai di lantai paling atas di mana Berta dan Lydia tidur, Grace menemukan sebuah amplop bertuliskan tahun 1891. Dan ketika dia membuka isinya, itu adalah album kematian Berta, Tuttle, dan Lydia. Creepy. What does it say? Di waktu yang sama, Anne yang tengah menyelidiki makam tersebut juga sangat terkejut ketika melihat bahwa nama Berta lah yang tertuliskan di batu nisan. Yang berarti selama ini para pembantu mereka adalah hantu. Oh my god. Sempat menembaki para pembantunya yang sudah jelas-jelas adalah hantu. Di saat yang tepat, Grace berhasil menyelamatkan anak-anaknya dengan membawanya masuk ke dalam rumah. Diketahui Tuttle, Berta, dan Lydia ternyata sudah meninggal karena TBC setengah abad yang lalu. Dengan segera Grace menyuruh Anne dan Nicholas untuk pergi bersembunyi di dalam kamar. Semakin mencekam, para pembantu yang sudah menjadi hantu terus meminta Grace untuk memperbolehkan mereka masuk ke dalam rumah. Mereka bilang bahwa sudah saatnya yang hidup dan yang mati untuk hidup secara berdampingan. Berta bahkan menyampaikan bahwa para penyusup yang selama ini mengganggunya dan mencuri gorden saat ini tengah berada di dalam rumah, menunggu Grace dan anak-anaknya. Di sini situasi semakin mencekam, di mana pada akhirnya Anne dan Nicholas yang bersembunyi di dalam lemari dikejutkan dengan sosok nenek tua yang sebelumnya muncul di adegan gaun putih. Nenek tersebut terus meminta Anne dan Nicholas untuk mengikutinya. Berta meminta Grace untuk berbicara pada para penyusup tersebut di lantai atas. Sambil berdoa dan membawa tasbih, Grace memberanikan diri menemui penyusup-penyusup tersebut. Semakin mendekat mulailah terdengar suara seorang nenek-nenek dari dalam kamar di lantai paling atas. Dan ketika Grace membuka pintunya, Tell me what happened. ada 5 sosok makhluk yang tengah berkumpul di meja bundar dengan seorang nenek bermata aneh yang terlihat tengah menulis di sebuah kertas. Mereka terlihat sedang menginterogasi Anne dan Nicholas. Si nenek bermata aneh tersebut terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Dan surprise, sebuah adegan mengejutkan terjadi di sini. Terungkap fakta super gila. Wow, ini super gila sih. Bahwa bentar, nafas dulu. Bahwa pada kenyataannya Grace dan kedua anaknya ternyata telah meninggal dunia sejak lama. Diceritakan oleh si nenek yang diketahui sebagai cenayang atau seorang dukun, Grace lah yang mendiskon umur anak-anaknya menggunakan bantal. Dan dia sendiri mendiskon umur dirinya sendiri menggunakan senapan. Merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi, Grace dan anak-anaknya terus berteriak, "Kami belum mati, kami belum mati, kami belum mati." Tapi pada kenyataannya, ketika Grace mencoba membalik meja dan merobek kertas, wujud mereka lah yang tak terlihat. Jadi penyusup yang selama ini mengganggu Grace dan anak-anaknya adalah sebuah keluarga dari manusia yang ingin menempati rumah itu. Dan disebutkan bahwa Victor merupakan anak dari calon pemilik rumah yang belakangan bermimpi bertemu dengan Anne. Jadi selama ini, keluarga Grace yang menghantui penghuni rumah tersebut. Sebuah plot twist ending yang sangat luar biasa dipertontonkan di akhir film. Fakta-fakta mengejutkan langsung bertubi-tubi menghujam penonton. Fakta bahwa Grace dan kedua anaknya terlihat menjalani hidup seperti biasa ternyata sudah meninggal dunia. Grace pula lah yang mendiskon umur kedua anaknya menggunakan bantal, kemudian ia juga ikut mendiskon umurnya sendiri menggunakan senapan. Ternyata suaminya Charles yang arwahnya sempat pulang ke rumah juga sudah meninggal di medan perang. Di akhir film, Grace mulai menyadari dan mengingat semua yang terjadi. Ia menyesal dan ia berjanji akan menjadi ibu yang baik. Dibantu oleh Berta yang menjelaskan bahwa yang sudah berbeda alam dan kita harus mulai terbiasa dengan itu semua. Berta juga menyampaikan kalau manusia yang lain akan datang lagi untuk menempati rumah ini. Mulai dari situ, Grace dan anak-anaknya bertekad untuk mempertahankan rumah tersebut agar tidak dihuni oleh manusia. Dan film pun berakhir. Pada alur film kali ini, film ini berjudul The Others 2001. Film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua tahun 45.
Nah, tadi kan kedua anaknya ini udah menderita penyakit langka yang membuat mereka tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung ya. Ya semacam penyakit alergi yang terhadap cahaya gitu. Tapi ternyata ya mereka itu hantu, guys. Jadi film ini menceritakan sudut pandang terhadap hantu kepada kita yang masih hidup di dunia ini. Nah, plotis nggak? Plotis banget lah. Ya cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Saya Jul undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.